saja lanjutkan perbincangan dan juga berikan waktu pada Bang Zaky. Silakan Bang. Ya, makasih. Pertama saya senang tadi kalau disinggung bahwa ini katanya aspirasi dari kader. Saya sih alhamdulillah kader Partai Demokrat sejak pertama dan belum pernah ganti partai. Bang Rasman ini kayaknya udah 4-5 kali ganti partai kayaknya ini. Tapi ya mungkin karena itulah beliau menganggap lebih senior dari saya dalam konteks di partai. Tapi nggak apa-apa. Menjadi tua itu kan emang nasib ya gitu. Tapi kan menjadi dewasa itu pilihan gitu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus kalau kita bicara mengenai Hambalang nih sangat menarik sebenarnya Pak. Kalau sikap kami Partai Demokrat tuh sangat jelas gitu loh ya. Ya bawa aja ke ranah hukum. Bawa aja ke KPK, bawa itu bukti-buktinya gitu loh, ya kan? Jangan sibuk buang narasi sana-sini yang nggak jelas. Ini namanya menebar fitnah dan menebar hoax juga gitu loh. Apalagi kemudian dikatakan bahwa diingatkan kembali 2009 kita bagus sekali. Angkanya pada saat pemilu ya, kemudian menjadi hancur gara-gara Hambalang. Saya baru ingat gitu loh. 2010 itu ketua umumnya siapa ya? Ada namanya Anas Urbaningrum. Bendahara umumnya siapa namanya? Nazarudin. Gitu loh. Dan tadi Rahmat katanya kan DE di zaman Anas Urbaningrum. Oh ya udah, saya sih bagi saya sudah cukup menjawab gitu ya. Itu menunjukkan seperti apa kasus Hambalang itu sendiri. Dan yang sudah tertangkap tuh siapa gitu kan. Nah kalau kami udahlah, nggak usah kebanyakan jualan narasi kosong di publik seakan-akan kayak yang ngerti hukum, paham hukum. Tapi dari awal pun langkahnya udah salah dalam konteks hukum gitu terkait dengan membuat KLB ilegal gitu. Jadi ayo kalau emang pengen bahas Hambalang silakan ya. Gerombolan liar di sebelah kalau mau bawa ke KPK, ayo kami tunggu sekali lah itu bagus banget itu. Jadi jangan banyak bicara lagi di media mengenai Hambalang-Hambalang, tapi hanya narasi kosong aja, tapi nggak ada isinya gitu, ya kan? Itu yang mesti kita dengar sama-sama. Kemudian kok saya belum silakan selesai belum, loh. makanya Nah, sebentar, kemudian itu kan mesti kita ingat juga gitu, ya. Jadi jangan kemudian berputar balik lagi narasinya menjadi berat nih Hambalang-Hambalang. Kami juga tadi dengar, kami lihat. Itu salah tempat itu loh Mbak. Kalau buat konferensi pers yang layak lah gitu loh. Jangan kayak tempat kuburan. Apalagi kami lihat ada petir tadi di sana. Itu apa alam marah atau apa saya nggak tahu nih pertanda apa gitu ya kan. Tolong tuh wartawan janganlah jadi mengkerumun kayak gitu ya kan. Diatur yang proper lah. Kemudian kalau dari kami, bagi kami kalau memang teman-teman di sebelah ini memang punya niat baik buat bangsa dan negara ini. Pengen benar membangun bangsa dan negara ini. Banyak kok kerja-kerja politik nyata yang bisa dilakukan. Janganlah sibuk sebar intrik ya. Sebar isu-isu yang tidak benar, hoax dan fitnah gitu loh ya. Kalau mau misalnya bicara mengenai hukum, ayo kita hadapin aja di hukum. Tapi jangan buat konversi pers, ini ada tersangka ini. Tapi mana data dan faktanya gitu loh. Ya. Kalau kami sangat jelas. Dan janganlah bolak-balik mengenai undang-undang parpol. Kami ikut undang-undang parpol kok. Orang juga anak kecil juga tahu kalau dikasih bacaan namanya SK Menhukham. Ada tulisannya di konsideran satu pertimbangan. Bahwa setelah diteliti, ya kan, dipelajari pengajuan ini sesuai dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, Undang-Undang Parpol gitu loh, nomor 2008, kemudian juga Junto 2011. Jadi nggak perlu kemudian heboh sana sini, Undang Parpol, memang benar. Kami pun megang Undang-Undang Parpol, makanya dilihat benar-benar dong dasarnya. Dan mana yang beda? Tidak ada yang menyalahi Undang-Undang Parpol? Menyalahi gitu loh. Jadi hanya kemudian ya maklum Mbak. Ini orang gerombolan liar ini kebingungan gitu loh. Karena gagal melaksanakan KLB secara sah. Jadi ujung-ujungnya main sana sini, lempar sana, lempar sini. Baik, nggak ada yang benar gitu loh. Baik, sudah. Menyimpan narasi kosong katanya Bang Rasman. Iya benar, pasti. Bukan hanya kosong, bohong juga. Kosong dan bohong gitu loh ya kan. Saya perhatikan. Tapi benar Pak, Abang partai sebelum ini ada berapa partai Abang? Ada partai mana aja? Bentar dulu. Oke, saya pengen tanya aja. Saya umur 26 sampai 28 tahun itu sudah anggota DPRD ya Dinda. Saya ketua Banggar 8 tahun. Mungkin kau masih kecil gitu. Kita ini udah matang. Masalah pindah parpol yang itu pertama dia tidak lulus PT. Wajar dong saya. Dan saya potensial direkrut orang. Saya takut seperti kau ini nanti nggak diterima lagi nih. Karena ngomongnya ini terus gitu. Dan ngaco gitu. Bilang-bilang gagal KLB. Tunggu putusan Menteri Hukum dan HAM. Kalau nanti kami tidak terima, kami gugat PT UN. Itu bertempur di hukum, bukan ranahmu membahas itu. Nah sekarang undang-undang parpol, mana kau punya undang-undang parpol? Saya udah beritahu nih, ini pelanggarannya di sini. Saya sudah pasal 5, yang mana kau punya? Kita udah 4 kali. Ya udah, tapi kau nggak tunjukkan. Selalu gagal menjawab udah, gitu. Kok gagal? Padahal dia megang file banyak staf juga, tapi ternyata nggak ada yang bisa menjawab. Majelis tinggi parpol kalian itu sudah melanggari undang-undang parpol. Majelis tinggi kalian yang ada di ADRT. Udah, makanya kau baca. Maka saya bilang tadi dari SBY ke AHY untuk Ibas dan CKS. Sudah lengkap itu. Itulah praduga kami yang terjadi di ADRT. Udah. Temanya apa ya? Tunggu dulu. Temanya kau jangan belok-belok lah. Temanya apa? Dengar aja kemarin. Ya, kau bawa lagi nama saya tadi 4 kali ganti parpol. Silakan, saya sudah DPRD umur 26 tahun, kau belum. Baik, silakan. Nanti singkat pakai Bang Rasman. Nah, yang berikutnya. Ini kalau Pak SBY ini, saya jujur ya, Putri ya, begitu saya ikut di Partai Demokrat,
baru saya tahu betapa prihatinnya para inisiator, para pendiri Partai Demokrat ini. Pak Darmizal itu cerita kok, bagaimana dia ya meminta supaya Pak Marzuki Ali jangan maju pada Kongres tahun 2015. Karena Pak SBY mau maju, tuh Pak Darmizal punya peran. Maka dia menangis itu loh. Baik, Kenapa dia menangis? Bukan pura-pura. Ada yang ngadu sama Tuhan karena telah menunjuk Pak Muldoko jadi jabatan baik, itu karena kemampuan dia juga. Maka saya bilang Pak Muldoko itu bukan tidak kesatria, bukan tidak berintegritas. Tetapi justru kalau yang mau menangis Ibu Mega. Karena Pak SBY dulu jadi Menko Polhukam, mau calon presiden, pernah sudah dipanggil. Yang saya mau katakan adalah kami tidak membangun narasi kosong. Ini jelas Andi Malarangeng diduga 4 miliar dan diproses secara hukum. Ada sebutan, kan mereka ini disebut-sebut. Andi Malarangeng disebut, diperiksa KPK, masuk jadi terpidana. Angelina Songgak dipanggil, kena. Pertama kali Nazarudin. Dan itu juga disuarakan Julianis, disuarakan Nazarudin, ada di media. Siapa? Ibas, kenapa nggak diusut? Baik, Rasman. Pertanyaannya itu. Karena proses pengusutan kasus ada 2. Laporan masyarakat, yang kedua, menarik perhatian masyarakat. Ini menarik. Kami percaya Pak Firly bisa mengurus ini. Baik, dan itu bukan ada urusan dengan KLB, tapi karena dia tanya tadi ada urusan ini urusan politik atau lain. Ini satu tanggung jawab moral. Karena Demokrat ingin dia mengatakan kami anti dengan korupsi, tolak korupsi. Ada beberapa orang. Nah itu. Baik. Sebentar Mas Zaky. Saya juga ingin Mas Zaky bisa mengomentari apa dikatakan oleh Mas Hanta Yuda tadi, bahwa memang sepertinya semakin kecil saja kesempatan untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan rekonsiliasi, dan ini bisa berakibat buruk bagi nasib ataupun bagi kelanjutan dari Partai Demokrat ke depannya, begitu Mas Zaky? Ya kalau dari kami begini Mbak, lebih baik ya, ini kan namanya kan kami sedang bersih-bersih setahun terakhir. Bersih-bersih dalam konteks kami tutup tuh ruang-ruang ada transaksi gelap, termasuk di dalamnya terkait dengan pilkada misalnya. Ya kami tahu di sebelah sana itu ada yang biasanya di pilkada tuh ya melakukan sesuatu lah. Kami kali ini nggak bisa. Karena kami buat dari DPC mengusulkan ke DPD, mengusulkan di pusat, dibahas berbagai pihak, bukan hanya 1-2 pihak. Berbagai pihak terbuka, habis itu dikembalikan lagi ke bawah. Ini contoh. Jadi bagi kami kemudian, kalau kemudian nih, ini kan karena ada intervensi oknum kekuasaan aja. Bisa nggak tunjukkan ke saya? Sedangkan nggak, saya ngomong dulu lah. Nggak bisa nih. Nah ini, gini. Kalau dibilang masalah pilkada, tolong tunjukkan mana kepala daerah yang kalian terima uang. Enggak, saya harus bantah ini. Anda mengatakan uang pilkada ya? Anda mengatakan uang pilkada. Bang Joni Allen pernah tanya kepada, tadi nyerang mulu nih. Pernah tanya kepada Pak SBY. Dana pilkada kemana Pak? Iuran kasih mana Pak? Katanya diberikan ke masyarakat Indonesia. Ini bukan kader Demokrat beneran. Yang saya mau katakan, ini gadungan ya. Enggak benar ini yang dia. Oke, Pak Rasman, kita berikan kesempatan. Bang Zaky terlebih dahulu. Bang Zaky, silakan. Kau profesional. Bang Zaky, kau nggak sanggup berdebat. Saya KTA. Buka masker dulu deh. Buka masker deh. Bang Zaky, langsung saja kita berikan tadi Bang Zaky. Tanggapan, baik, Bang Rasman sebentar. Silakan Bang Zaky. Sebentar Bang Rasman. Bolak-balik. Ya Bang Rasman, sebentar. Lanjutkan silakan Bang Zaky. Nah ini kita bicara mengenai data fakta. Saya mau katakan kepada Anda, kasih ke saya bukti yang kalian transfer uang ke bawah, uang pilkada. Baik, karena laporan ke kami kita akan kembalikan ke tema. Baik Bang Rasman. Ini tidak ada ini. Baik Bang Rasman. Silakan. Ini Bang Zaky. Saya ini sedih gitu loh. Ya, dan kami kader Partai Demokrat yang lain itu sedih dengan segombolan. Untuk kedepannya Partai Demokrat saja sepertinya. Wah alhamdulillah. Emang namanya kita kan perlu bersih-bersih lemak gitu loh Mbak. Saya ini kan gemuk. Biar kurus, biar slim, biar sehat, saya mesti bersih-bersih lemak, Mbak. Ya saat ini Partai Demokrat lagi bersih-bersih lemak. Termasuk yang nggak bener-bener ini udah keluar gitu loh. Termasuk juga tadi menanggapi saran dari Mas Hanta Yuda, bagaimana kemudian mengadu ini siapa di antara keduanya begitu? Ya kalau kami sih jelas ya Mbak ya, kami percaya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kami percaya kepada Bapak Menkumham, ya Pak Yusuf Lauli, beliau dan tim akan memutuskan dengan objektif dan adil. Baik. Kami percaya untuk masalah legalitas. Beliau lihat kok ini faktanya kan terang dan benderang gitu. Aturannya terang benderang, aturannya juga dari beliau-beliau semua juga. Kami hanya ikutin aja proses hukumnya. Dan kami tidak bermain narasi. Baik, sudah. Bermain narasi sama sila. Ini kan Pak Muldoko ke ombudsman. Saya mau tanya. Ini belum selesai loh. Waduh. Sudah. Ini kalau debat kau belajar debat dulu lah. Baik, Pak Rasman. Pak Rasman, Bang Zaky sebentar. Kita berikan kesempatan juga untuk Mas Hanta Yuda. Tanya, kau jawab. Kalau matang itu bisa menahan diri, tahu etika diskusi. Bang Rasman dan Bang Zaky sebentar. Kita berikan kesempatan, kita hormati juga. Kita hormati Mas Hanta juga yang hadir di sini. Mas Hanta Yuda silakan, mungkin bisa berikan catatan penutup mengenai hal ini. Inilah bedanya kader Partai Demokrat yang santun dan antara manfaat baik, politik Bang Zaky, Bang Rasman, silakan.
bagi Partai Demokrat perdebatan semacam ini tentu memberikan dampak negatif lebih besar. Mudarat politiknya lebih besar bagi Partai Demokrat ketimbang manfaatnya. Tontonannya tidak positif. Partai-partai lain sudah mulai berbenah untuk mendapatkan citra publik. Sementara misalnya Demokrat masih sibuk perdebatan semacam ini. Saya ingin menggarisbawahi mudarat politiknya jauh lebih besar, citra negatifnya didapat oleh Partai Demokrat. Nah, kalau petanya kongres baru seperti rekonsiliasi seperti Golkar tidak bisa ditempuh, maka jalannya ada pengadilan. Saya ingin mengingatkan kembali, kalau jalan seperti PKB maka akan panjang, bergantung pada keputusan pemerintah. Kalau Menteri Hukum dan HAM meneliti misalnya, mengatakan bahwa KLB tidak sah legalitasnya, ya selesai. AHY akan tetap menjadi ketua umum. Tetapi seperti saya katakan, ini tidak bisa sederhana itu, karena ketua umumnya sedang, katakan Pak Muldoko yang bukan sekedar kader Demokrat yang sedang bertarung, tapi juga sedang berada di lingkar utama kekuasaan. Itu juga menjadi komplikasi politik. Sehingga jalur pengadilan ini akan sangat panjang. Yang akan dirugikan adalah Partai Demokrat. Sehingga kesimpulan saya, daya rusak terhadap Partai Demokrat menjelang 2024 itu semakin kuat. Jadi daya rusak ini makin begini. Fungsi-fungsi, saya kasih contoh satu. Soliditas internal partai, meskipun tadi Mas Herzaki mengatakan ada kemungkinan untuk bersih-bersih, Pak Rasman juga punya logika sendiri, terusnya. Tetapi soliditas internal partai masih melemah ini, terganggu satu. Yang kedua, citra publiknya ketimbang yang positif, lebih negatifnya lebih besar. Itu juga dirugikan. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrol Partai Demokrat sebagai partai yang sedang berada di luar pemerintahan untuk menyimbang jalannya kekuasaan dalam negara demokrasi semakin lemah. Karena itu, kalau tujuan target antaranya atau target jangka pendek yang menjadikan melemahkan Demokrat, merusak Demokrat dan jangka pendek, hari ini sudah tercapai. Demokrat tidak bisa efektif lagi menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya. Tinggal jangka panjangnya. Kalau ada target yang berpanjang, daya rusak Partai Demokrat, maka kedua-duanya tidak mendapatkan apa-apa. Satu jadi arang, satu jadi abu. Yang dirugikan adalah Partai Demokrat dan akan turun tadi seperti catatan tadi 2009 Pak SBY itu faktor Pak SBY terbesar ya, 20 sekian persen menang, kemudian turun menjadi 10%, turun jadi 7%, bisa turun lagi menjadi bawah 7% kalau misalnya tidak segera berbenah. Sehingga akhirnya dua kubu ini bertarung. Pada ujung terakhirnya itu perangnya, godimanya nggak ada lagi. Harta rampasan perang, sisa perangnya nggak ada lagi. Sudah kosong. Jadi yang ditarungkan itu. Kecuali tujuannya memang ingin melemahkan dan merusak Demokrat di target antara, itu sudah bisa tercapai. Saya kira itu yang menjadi kembali pada Partai Demokrat. Berpikirlah untuk partainya seperti apa, karena 2024 itu tidak lama lagi tahapannya ya, meskipun pilkada masih pilpres dan pileg itu tinggal masih 3 tahun, tetapi tahapan-tahapannya sudah dekat. Kalau masih memungkinkan, saya sih ingin menguji yang dilakukan oleh Golkar, meskipun kecil peluangnya, lakukan kongres rekonsiliasi. Buka, calonnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Calonnya adalah Muldoko, calonnya adalah Marzuki Ali, terusnya diuji verifikasi yang memiliki verifikasi betul-betul ketua DPD, DPC yang disepakati bersama, bentuk tim, kemudian pilih. Kalau ternyata terpilih AHY, maka semakin mengokohkan posisi AHY. Kalau yang terpilih sebaliknya, berarti mengoreksi kepemimpinan AHY. Dan itu akan memberikan citra positif bagi internal partai, citra publiknya juga memberi contoh kepada publik bahwa Demokrat bisa menyelesaikan, tidak bergantung pada faktor eksternal, menunggu Menkumham, tapi mereka bisa menyelesaikan urusan internalnya. Mudah-mudahan cara itu bisa dicapai, bukan habis-habisan di pengadilan yang panjang tadi. Baik, Mas Hanta Yuda, terima kasih atas catatan penutupnya. Terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam perbincangan ini. Saya tahu bahwa memang masih ingin berdebat Bang Zaki dengan Bang Rasmani, tapi sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. 1 menit. Tidak sampai 1 menit, Bang. Sedikit aja, saya satu menyampaikan, tolonglah kita menunggu proses Kumham dan pengadilan negeri. Baik, cukup di situ. Sudah cukup di situ. Baik, kita semua setuju, Bang. Baik, kita semua setuju dan juga nanti bisa jadi dipertimbangkan adanya masukan dari Mas Hanta Yuda. Kongres rekonsiliasi. Tapi terima kasih Bang Zaki, terima kasih Bang Rasman untuk kehadirannya. Dan juga nanti kita akan menunggu bagaimana babak baru dari konflik Demokrat ini.